Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu sifat-sifat mendasar yang harus dimiliki oleh pendidik. Minggu kemarin kita telah bicara di antaranya sifat yang mendasar yang harus dimiliki oleh pendidik adalah dia itu bersabar, punya sifat kesabaran. Pada pagi hari ini, salah satu di antara sifat yang mendasar yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu rasa tanggung jawab. Hal lain yang harus diketahui pendidik adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dalam pendidikan anak, baik aspek keimanan maupun tingkah laku kesehariannya. Bagaimana pendidik punya rasa tanggung jawab terhadap keimanan anak dan rasa tanggung jawab di dalam pada tingkah laku keseharian anak. Punya rasa tanggung jawab itu. Dan juga pendidik harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam pembentukan anak, baik itu jasmaniah maupun rohaniah. Bagaimana anak-anak didik kita ini jasmaniahnya kuat, sehat. Begitu juga dengan rohaniahnya. Begitu juga rasa tanggung jawab dalam mempersiapkan anak, baik aspek mental maupun sosialnya. Jadi aspek mental anak kita juga sebagai pendidik punya rasa tanggung jawab. Begitu juga sosialnya. Rasa tanggung jawab ini akan senantiasa mendorong upaya menyeluruh dalam mengawasi anak dan memperhatikannya, mengarahkan dan mengikutinya, membiasakan dan melatihnya. Pendidiklah berkeyakinan bahwa jika pada suatu waktu melalaikan atau mengabaikan tugas pengawasannya, maka secara bertahap anak akan terjerumus dalam jurang kerusakan kalau tidak diperhatikan. Jika kelalaian itu terus berlangsung secara terus menerus, maka sudah barang tentu ia akan tergolong dalam kelompok anak-anak nakal dan pemuda-pemuda yang tidak bermoral. Ketika itu teramat sulit untuk memperbaikinya, ya, orang tua akan menyesal, menangis, namun tangisannya tidak bisa mengembalikan anak itu.
Begitu juga seorang ayah, begitu juga seorang pendidik. Kalau sudah mengabaikan pengawasan terhadap anak, anak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, maka gagallah itu di dalam mendidik. Oleh karena itu, Islam meletakkan masalah tanggung jawab pendidik di atas pundak pada orang tua, di atas pundak para pendidik, dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban itu nanti di hari akhirat. Jadi berat tugas pendidik. Tanggung jawabnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Tugasnya akan dipertanggungjawabkan. Kewajibannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang tua, inilah pendidik. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal itu. Kita simak Al-Quran surat Thaha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga-keluargamu bis-salah, untuk menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam hal ini. Tanggung jawab orang tua. Allah perintahkan kepada kita. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat. Berapa banyak anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak memperhatikan tentang salat ini. Sudah besar, sudah SED, sudah SMS, sudah SMA, bahkan mahasiswa. Ada yang ditanya, kenapa kamu terlambat? Pak, kami ketiduran. Ada sholat subuh? Enggak, Pak. Ya Allah. Ada tadi sholat, apalagi sholat jamaah. Sholat untuk sendiri aja pun tidak ada. Padahal sudah besar. Bagaimana anak-anak yang begini nanti diharapkan ke depannya? Memang sekarang belum ada penyesalan. Suatu saat dia akan menyesal. Sudah besar dia, baca Al-Quran pun belum bisa dan tidak bisa. Ya Allah, memang sebagian kami juga respect dengan anak-anak muda yang mereka itu menghafal Al-Quran. Kami respect, senang betul. Tapi berapa banyak juga anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan, adibu awladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anakmu, kata Rasulullah, ala salasi khisal, 3 hal. Hubbu nabiikum, didiklah anak-anakmu untuk mencintai nabinya. Wa ali baitihi, dan keluarganya. Wa tilawatil Quran, dan didiklah anak-anakmu untuk bisa membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu hari ada pengajian ibu-ibu. Dalam pengajian sudah selesai, ada nenek-nenek. Kenapa, Nek? Kok agak sedih? Nenek itu bilang, Ustaz, saya baru menyesal, Ustaz. Kenapa saya tidak bisa baca Quran? Jadi, ya saya cuma mendengar. Saya tidak bisa baca Quran. Ya Allah, saya baru menyesal. Menyesal. Ketika masih hidup mungkin tidak ada. Ya sudahlah, tidak ada kata terlambat. Ayo. Dan itu menghadiri pengajian. Sudahlah. Tapi penyesalannya, itulah karena kita tidak memperhatikan. Orang tua tidak memperhatikan dulu. Para pendidik tidak memperhatikan dulu.
Coba kita simak surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Allah perintahkan kepada kita. Dan kita harusnya mempunyai tanggung jawab di dalam hal ini. Untuk mendidik diri dan mendidik keluarga-keluarga kita. Nanti akan dipertanggungjawabkan tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak keluarga-keluarga yang broken home, dan berapa banyak anak-anak yang nakal. Ya Allah. Ya, tapi kenapa? Karena kita kadang-kadang berpikir mungkin anak sekedar dikupi materinya sudah selesai orang tua. Padahal tidak. Perlu kasih sayang, perlu cinta kasih, perlu diperhatikan anak-anak itu. Lupa kadang-kadang orang tua, asik kemana-mana, ya mencari rezeki bolehlah, tapi perhatikan anak-anak. Karena anak-anak adalah aset orang tuanya, sekarang dan nanti. Bahkan nanti sampai di hari akhirat. Anak-anak kita menjadi aset kita. Kadang-kadang lupa dalam hal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Suatu hari saya ingin menjumpai kawan. Di mana di atrium itu di Jakarta. Jam berapa saya bisa ketemu? Jam 11 malam. Masya Allah. Tanya, kenapa jam 11 malam baru pulang kerja? Iyalah, sampai rumah jam berapa? Ya bayangkan jadi kadang-kadang jam 1. Jam 5 pagi anaknya belum bangun, dia sudah pergi. Kapan anak bisa berjumpa dengan orang tuanya? Dan ini realitas, kenyataan saat ini. Ini. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 93 Allah berfirman, "Wala tus'alunna amma ta'malun." Kamu akan dipertanggungjawabkan nanti amma ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Juga di dalam ayat Al-Qur'an surat As-Saffat, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Ya, berhentikanlah di tempat pemberhentian, innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka-mereka itu akan dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, orang tua, pendidik harus punya rasa tanggung jawab karena kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita simak sebuah hadis Rasulullah SAW. Pemimpin, dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinanmu. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyati. Seorang imam dalam arti kata yang seluas-luasnya, dia akan dipertanggungjawabkan nanti atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya. War rajul, seorang suami juga menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya, wa huwa mas'ul an ra'iyati, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kewajibannya. Juga Rasulullah mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun li ahliha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri juga dia menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya untuk mendidik anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dipertanggungjawabkannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Rasulullah bersabda, "Allimu auladakum wa ahlikum al-khair." Ajarkan itu anak-anakmu
Wa ahlikum, ajarkan keluargamu al-khair, kebaikan-kebaikan. Ajar mereka kebaikan-kebaikan, akhlak, tata krama, pendidikan yang baik. Wa adibuhum, Rasulullah mengatakan, dan didiklah mereka itu. Jangan lupa. Juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Mana halawalidun waladan afdal min adabin hasan." Tidak ada pemberian orang tua kepada seorang anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Jadi pemberian yang paling baik kepada anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya itu diberi pendidikan akhlak, etika, moral yang baik dalam hidup ini. Bapak-bapak, Ibu, sekarang bukan krisis ekonomi yang kita takutkan, tapi sekarang adalah yang kita takutkan krisis moral, krisis akhlak. Dan krisis akhlak ini menjalar semuanya tanpa peduli. Baik itu orang yang punya jabatan, baik itu orang yang punya titel yang tinggi, baik itu orang yang kaya, orang miskin, semuanya sekarang krisis, tapi krisis moral. Rasulullah mengatakan, pepatah Arab mengatakan, innamal umamu, sesungguhnya umat itu, bangsa itu akan eksis ketika umat itu masih menjaga akhlaknya. Kalau sudah hilang akhlaknya, maka bangsa akan hancur. Karena apa? Karena krisis akhlak, krisis moral, dan juga krisis keteladanan pada saat ini. Krisis orang tua yang menjadi teladan dalam daerah, dalam bangsa, dalam negara. Dulu masih ada orang tua yang disegani, sekarang mencari susah. Siapa yang disegani? Sangat susah. Di mana-mana sangat susah. Jadi krisis keteladanan, krisis orang tua, krisis pemimpin yang betul-betul mumpuni, mengayomi, memberikan kesejukan. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilu kulla ra'in 'amma star'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Akan mempertanyakan, hafidha am dayya? Apakah dia itu betul-betul memegang kepemimpinannya dengan baik, menjaga kepemimpinan baik, atau dia itu tidak memikirkan, tidak menjaganya, membiarkannya. Hatta yus'al, kata Rasulullah. Sehingga nanti dia ditanya, hatta yus'al ar-rajul. Sehingga dia nanti akan ditanya an ahli baitihi, tentang bagaimana keluarganya. Tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah sekali lagi tanggung jawab. Rasa tanggung jawab harus ada pada pendidik. Rasa tanggung jawab harus ada pada orang tua. Akan dapat menghantarkan anak-anak didik kita menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus umat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, jadi sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh pendidik sudah kita bicarakan. Pertama adalah ikhlas di dalam beramal. Yang kedua adalah bertakwa dia.
Yang ketiga adalah mempunyai wawasan keilmuan. Yang keempat adalah penyabar. Yang kelima adalah pagi ini, yaitu punya rasa tanggung jawab. Karena apapun dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pada pagi hari ini kita sudah bicara tentang sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh orang tua dan para pendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.